Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Karin Febri Mahmuda, perwakilan dari kelompok 3 Rombel B semester 2 yang beranggotakan Ferlian Azhar Nuryana, Dila Karin Febri Mahmuda, Suhanton, dan Anam Syarif. Di sini saya ingin memperlihatkan hasil kerja kelompok kami mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan jika ada pertanyaan dari kalian, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti ada rekan kerja kelompok kami bisa langsung menjawabnya. Baik, langsung saja kita bahas materinya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini kami ingin menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Di sini juga ada masalah-masalah lingkungan hidup yang terdiri dari 4 poin. Dalam lingkungan hidup banyak terjadi permasalahan di sungai, laut, tanah, dan udara. Poin yang pertama, pencemaran sungai dan laut. Sungai dan laut dapat tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat dan pembuangan limbah cair kapal, dan pemanfaatan air panas yang secara biologis, fisik, dan kimia tersebut tidak bisa dihancurkan. Poin yang kedua, pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk secara berlebihan dan bahan pestisida. Poin yang ketiga, pencemaran hutan. Salah satu bentuk pencemaran hutan adalah adanya penebangan pohon secara liar. Poin yang keempat, pencemaran udara. Bentuk dari pencemaran udara merupakan bentuk dari masalah perkotaan yang disebabkan asap kendaraan, asap pabrik, dan limbah industri rumah tangga. Di sini juga ada penyebab dampak masalah lingkungan. Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan ekosistem dan adanya pertumbuhan jumlah penduduk juga akan berdampak dalam memanfaatkan lingkungan yang nantinya membawa dampak bagi mata rantai yang ada di dalam suatu ekosistem. Dan ada upaya-upaya perlindungan masalah lingkungan hidup yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan lingkungan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi. Yang kelima, penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan terdiri dari 7 poin. Yang pertama, menjaga kawasan tangkap hujan yang harus selalu hijau karena daerah pegunungan merupakan sumber perairan darat. Yang kedua, pembuatan lahan atau sumur resapan. Yang ketiga, reboisasi di daerah pegunungan. Yang keempat, adanya kegiatan penghijauan. Yang kelima, adanya pengendalian terhadap tingkat pencemaran yang tinggi yang menimbulkan polusi. Yang keenam, pengendalian terhadap penggunaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan pupuk buatan yang dapat merusak tanah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.